يوم القيامة، والذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والأخوة والكرامة والسلام، أمرنا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله، أوجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة وجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala dan karunia kita dapat berkumpul di sini setelah salat tarawih. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita lantunkan kepada Nabi Agung, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita tunggu syafaat yang akhir nanti. Saya rasa tidak perlu perkenalan. Haji saya kedua kali. Alhamdulillah masih ingat namanya. Sebelum saya masuk ke temanya, saya agak menginformasikan dari Masjid Jami' Waalaikumsalam Muhammadiyah bahwasanya nanti tanggal 22 Maret malam Ahad datang Syekh dari Gaza, namanya Syekh Ahmad Yunus. Syekh Ahmad Yunus ini lahir di Gaza, besar di Gaza, sekolah di Gaza, hafiz Quran, dan alhamdulillah keliling Indonesia berdakwah. Alhamdulillah berkesempatan ke desa Losari. Alhamdulillah keliling Indonesia berdakwah demi menyuarakan keadilan bagi rakyat Palestina. Tapi kenapa sih kita harus peduli dengan rakyat Palestina? Ini saya ada cerita sedikit. Saya harap 10 menit sudah selesai. Jadi pada tahun 1914 ada sebuah kesultanan Islam, kekhalifahan Islam bernama Kesultanan Utsmani. Kesultanan Utsmani ini kuasaannya Turki, Irak, Suriah, Arab, Palestina, Mesir, semua dikuasai oleh Utsmani. Luar biasa besar. Sampai akhirnya pada tahun 1914 itu pecah perang yang korbannya ini sampai jutaan, masuk perang terbesar di dunia, Perang Dunia I, di mana akhirnya Turki, Sultan Utsmani ini bersekutu dengan Jerman, Austria-Hungaria melawan Inggris, Amerika, dan Rusia sampai perang 4 tahun sampai tahun 1918 kalah. Akhirnya Utsmani bubar. Palestina, Mesir, Suriah dikuasai oleh Inggris. Ketika dikuasai oleh Inggris, ada sebuah organisasi yang dibentuk oleh orang-orang Yahudi. Apa nama organisasinya? Zionis. Jadi orang Yahudi itu belum tentu Zionis, tapi Zionis itu pasti Yahudi. Zionis ini dibentuk pada tahun 1879, di mana organisasi ini punya tujuan yang mulia, mengumpulkan seluruh umat Yahudi di suatu tempat dan membentuk sebuah negara di sana. Ini negara khusus orang Yahudi. Tujuannya menurut mereka mulia. Mereka deketin pemerintah Inggris. Karena pada tahun itu Inggris menguasai Palestina, akhirnya Zionis minta Inggris tanah Palestina. Dikasihlah sama Inggris tanah Palestina pada tahun 1948. Di mana tahu-tahu Zionis ngumpulin seluruh umat Yahudi di dunia
kumpul di Palestina, bentuk sebuah negara yang disebut sebagai negara Israel. Rakyat Palestina nggak terima. Nah, ini tanya saya, kok tahu diambil oleh pendatang baru? Arab, Mesir, Suriah, Saudi nggak terima semua. Akhirnya perang 6 negara lawan 1 negara, Israel. Mesir, Arab Saudi, Suriah, Irak, Yaman, Jordan, Lebanon. Perang lawan Israel sendiri. Kalah. Akhirnya setelah kalah, tanah Palestina dikuasai oleh Israel. Arab belum nyerah. Pada tahun 1957 menyerang lagi, kalah lagi. Belum nyerah. Pada tahun 1967 menyerang lagi, kalah, telak. Mesir diambil sebagian kekuasaan, diambil sebagian wilayahnya oleh Israel. Jordan, Lebanon juga diambil sebagian wilayahnya dari Israel. Penuh Arab. Akhirnya pada tahun 1973 Mesir menyerang, gagal. Tepatnya pada tanggal 6 Oktober atau hijriahnya 10 Ramadan 1373. Perang sampai tanggal 26 Oktober atau sampai akhir Ramadan. Di perang itu keadaan puasa. Alhamdulillah koalisi Arab menang berkah Ramadan. Alhamdulillah. Menang, Israel terdesak. Akhirnya Israel ngajuin perdamaian. Sampai pada tahun 1975 dibentuk sebuah perjanjian yang disebut sebagai perjanjian Camp David. Apa isi perjanjiannya? Bahwasannya Israel nanti kembaliin tanah yang sudah diambil oleh Israel. Mesir ngambil tanahnya lagi, Jordan, Lebanon ngambil tanahnya lagi. Tapi negara-negara Arab mengakui kemerdekaan Israel, mengakui keberadaan negara Israel. Tujuh, akhirnya Palestina ditinggal sendirian. Negara-negara Arab mengakui adanya Israel. Sampai akhirnya pada tahun 1987 pecah pemberontakan dari rakyat Palestina. Kenapa memberontak? Israel berlaku tidak adil kepada rakyat Palestina, bahkan menganiaya rakyat Palestina. Padahal tanah tersebut tanah milik rakyat Palestina. Marah rakyat Palestina, demo, malah ditembaki oleh Israel. Sampai akhirnya pada tahun 1995 rakyat Palestina membentuk sebuah partai yang disebut Partai Fatah. Partai Fatah ini akhirnya ngajak damai sama Israel. Sampai akhirnya ada namanya perjanjian Oslo, di mana isi perjanjian ini orang Palestina dikasih tanah, orang Israel punya tanah sendiri ke Palestina, orang Palestina punya tanah sendiri di daerah Palestina, di Palestina, sehingga di satu wilayah ada 2 negara. Fatah setuju, Israel setuju, tapi ada sebagian rakyat Palestina bentuk partai namanya Partai Hamas. Hamas gak setuju. Nah, ini tanah kita kok kalau nyerahin cuma-cuma ke Israel pendatang baru, ngapain? Akhirnya Hamas bikin kelompok sendiri, tinggal di tempat namanya Jalur Gaza. Orang-orang Fatah tinggal di tempat namanya tepi barat. Hamas gak terima, perang sama Israel, kalah. Akhirnya bikin benteng untuk melindungi diri dari Israel, kencatan senjata. Sampai tahun 2023 Hamas ngerasa kekuatannya cukup, nyerang lagi Israel. Sampai sekarang perang belum selesai. Di sini
dari tahun 1997 sampai detik ini, anak-anak, wanita, pria, rakyat Palestina selalu diintimidasi oleh bangsa Israel, selalu dihina oleh bangsa Israel, selalu dimaki-maki oleh bangsa Israel, selalu diperlakukan tidak adil oleh bangsa Israel. Bahkan ada yang ditangkap, disiksa sampai kakinya hilang, tangannya hilang, anak kecil ditembaki, rumah sakit dibom, sekolah dibom, rakyat sipil tidak bersalah dibunuh. Kejamnya luar biasa. Kita Indonesia dijajah Belanda. Belanda tak sekejam itu kok. Tidak ada penjajah di dunia yang menguasai suatu wilayah yang mengintimidasi rakyatnya yang lebih kejam dari Israel. Israel ini benar-benar melanggar hak asasi manusia. Rakyat sipil, warga sipil tidak bersalah, gak ngapa-ngapain, ditembaki, sampai ada yang cacat. Perang sama Hamas, Israel perang sama Hamas, warga lagi berlindung di tempat yang aman, dibom pakai bom ilegal namanya bom fosfor. Nauzubillahi. Maka menyuarakan keadilan bagi rakyat Palestina merupakan kewajiban bagi kita, bukan hanya sebagai seorang muslim, tetapi sebagai manusia yang diberi akal, yang diberi hati, yang diberi nurani. Kita tidak perlu menjadi orang Arab untuk menyuarakan keadilan bagi masyarakat Palestina. Kita tidak perlu merasakan apa yang mereka derita untuk menyuarakan keadilan bagi rakyat Palestina. Maka kita sebagai seorang muslim dan juga sebagai seorang manusia harus membantu mereka. Dengan cara apa? Nah, bisa dengan membantu memberikan makanan. Lewat apa? Bisa lewat majlismu atau memberikan infak, biar nanti yang mengelola pihak sana, pihak nazismu, atau dan lain sebagainya. Yang terpenting apa? Mari kita doakan semoga rakyat Palestina di sana diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, diberikan kemudahan. Yang meninggal dinyatakan syahid, husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah tingkah, salah kata maupun ada hal-hal yang menyinggung Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.